Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Silakan lanjutkan. Yang pertama, untuk XTHK 2 ini pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online ya dan mengunggah dokumen yang disyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Jadwalnya kapan? Jadwalnya mulai 21 Desember sejak tadi malam kita umumkan hingga 6 Januari. Ini mohon izin khusus yang THK 2 kami mohon yang memiliki XTHK 2 ini diperhatikan secara khusus Pak. Didampingi daftarnya gitu ya, jangan sampai salah dan seterusnya. pada laman resmi sscn.bkn.go.id. Kemudian selanjutnya ada pemilihan formasi. Ini hati-hati ya Pak. Jadi ketika seseorang sudah memilih satu formasi, dia tidak bisa lagi memilih formasi lainnya. Jadi jangan sampai salah dalam pemilihan formasi sehingga layu sebelum berkembang gitu ya. Selanjutnya Pak, asli pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Nah ini terkadang masih banyak yang nanya ini Pak, pas foto formal yang seperti apa dan seterusnya. Kami rasa panitia sudah memahami ya Pak, kalau ada peserta yang menanyakan seperti ini jangan di forward ke panitia pusat Pak. Silakan dijawab oleh panitia ya, kita sudah memahami nih panitia formal, pas foto formal dan seterusnya. Asli kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya tentunya yang sah. Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, apa yang dipakai? Biasanya ada yang bertanya tuh, ini rumpunnya sesuai, ini satu bidang dan seterusnya. Yang digunakan adalah program studi. Sekali lagi ya, yang digunakan adalah program studi. Ya, program studinya apa? Nanti bisa dicek di ijazahnya. Kemudian asli transkrip nilai terakhir, gitu ya, dengan kualifikasi pendidikan yang bersyaratkan. Selanjutnya, asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang tadi kami sebutkan. Kalau dia itu berasal pengalamannya dari instansi pemerintah, maka minimal dia mendapatkan surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, atau kalau dia dari instansi swasta, lembaga swasta, maka dari kepala bidang atau direktur yang membidangi SDM. Selanjutnya Pak, asli surat lamaran kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Ini biasanya yang sering terjadi, materainya dipakai berulang-ulang sehingga TMS. Nah ini diingatkan ya Bapak Ibu ya, mohon izin para pelamarnya apalagi pegawai non ASN-nya sayang banget gitu ya, kalau kemudian baru daftar saja dia sudah gugurnya karena materai gitu ya. Nah ini mohon izin Bapak Ibu agar disampaikan ya, jangan menggunakan materai yang sama untuk dokumen yang berbeda. Ya, jadi mohon izin jangan menggunakan materai yang sama untuk dokumen yang berbeda. Jadi mohon izin materainya tentu harus berbeda juga sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Ada pertanyaan lagi, Pak boleh nggak sih surat lamaran ini ditulis pakai tangan atau diketik? Kalau kita melihat poin F ini, maka boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Yang nggak boleh itu adalah nggak ditulis sama sekali. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Yang tidak boleh tidak ditulis sama sekali atau bahkan tidak ada lamarannya, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya asli surat pernyataan 5 poin itu sudah terlampir di dalam pengumuman kami. Mohon izin Bapak Ibu nanti agar dicek kembali kira-kira seperti itu ya. Karena beberapa penerimaan kita sebelumnya gitu, kita berikan tulisan di situ contoh surat pernyataan. Nah, contohnya juga ditulis-tulis juga itu. Gitu ya, saking taatnya kira-kira begitu. Contoh juga ditulis padahal itu tulisan contoh. Surat pernyataan bebas narkoba, kemudian ini yang berbeda lagi juga, surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Jadi ASN sebagai aparatur sipil negara, P3K sebagai aparatur sipil negara, ini wajib setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar. Ini harus disampaikan dan harus diunggah gitu ya. Artinya ini adalah salah satu persyaratan. Yang terakhir adalah asli surat izin dari suami atau istri atau orang tua wali yang bersedia ditempatkan di mana saja. Baik Bapak Ibu sekalian, raise hand-nya nanti aja Pak. Ini belum masuk dalam sesi tanya jawab ya. Ini masih dalam sesi ini, Bapak disimpan dulu aja. Selanjutnya,
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya itu tadi dokumen persyaratan umum ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen persyaratan khusus. Nah, asli kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi pelamar jabatan XTHK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar guru. Berarti gitu ya. Jadi harus ada nih buktinya gitu ya bahwa dia adalah peserta di bisa, ya? Harus tahun 2021 dan atau asli kartu identitas PTK pada aplikasi Simpatika Kementerian Agama. Selanjutnya asli sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi ini bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik guru gitu ya, silakan diunggah. Dan ini jika ada, jika tidak ada Pak ya enggak usah diunggah gitu ya. Kalau ada silakan diunggah. Selanjutnya adalah hasil unduhan data profile dosen dari aplikasi EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen atau asli bukti NIDN bagi pelamar jabatan dosen pada formasi umum. Asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik dosen, ini sudah banyak yang dapat sertifikat dosen, kira-kira seperti itu ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan dosen. Ini pun jika ada. Selanjutnya asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi IPA Kementerian Agama. IPA ini elektronik penyuluh agama, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha gitu ya, bagi pelamar jabatan penyuluh agama. Pak, kok nggak ada penyuluh Konghucu gitu ya. Nah, setelah dicek datanya untuk penyuluh agama Konghucu ada 171 dan 171-nya memang tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan. Selanjutnya asli sertifikat tahfidz 30 juz bagi pelamar untuk pentase Al-Quran, pentase mushaf Al-Quran, dan terakhir asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya. Nah, ini ya untuk jabatan fungsional lainnya seperti di atas tadi, maka wajib menyertakan surat keputusan atau SK pengangkatan, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian unggah dokumen persyaratan. Semua dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas dipindai atau di scan. Scannya juga kalau bisa yang bagus ya Bapak Ibu ya, jangan scan hitam putih gitu ya. Scan hitam putih itu kasihan panitianya itu nanti membedakannya mana yang asli mana yang tidak asli gitu ya. Jadi mohon disampaikan kepada para anggotanya yang akan mendaftar agar melakukan scan yang bagus, kira-kira seperti itu ya, berwarna sehingga dapat dibaca oleh sistem aplikasi dan oleh panitia ketika melakukan verifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian setelah dipindai, sebentar belum ke situ, menjadi format PDF gitu ya atau JPEG, dan dipastikan sebelum diunggah dokumen tersebut bisa terbaca gitu ya, saking dikompresnya tulisannya jadi kecil-kecil dan ketika di zoom pecah, akhirnya tidak terbaca. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi Pak, nanti kan ada masa sanggah. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen, tapi masa sanggah adalah untuk melihat kesesuaian antara persyaratan dengan dokumen. Nah, jadi kalau misalkan di dokumennya dia TMS karena dokumen, itu yang terjadi mesti pada masa sanggah pun tidak bisa diterima sanggahannya, karena pada masa sanggah bukan untuk mengganti atau memperbaharui dokumen. Jadi sekali lagi mohon sekali waktunya masih cukup panjang sampai dengan tanggal 6 Januari agar betul-betul dipersiapkan dokumen-dokumennya, agar betul-betul disiapkan dokumen-dokumen yang akan diunggah, dipastikan dokumennya sudah benar dan seterusnya. Kemudian JPEG ini untuk foto nanti otomatis by system sesuai dalam kebutuhan persyaratan di unggahan. Jadi nanti terlihat di SSCN itu ada yang kemudian menggunakan PDF, ada juga yang menggunakan foto. Nah, itu mohon dipastikan kalau yang PDF ya diupload PDF, jangan diuploadnya bolak-balik atau salah dalam mengupload.